Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di kesempatan yang baik ini, di pagi hari ini yang sangat cerah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam menyenteskan, yaitu bagaimana cara kita mengakses energi positif yang terakhir. Karena seperti yang saya sampaikan di video yang kemarin, ini adalah penuntasan, karena ada 4 hal yang ingin saya sampaikan bagaimana cara kita mengakses energi positif. Sebelum saya jauh ke sana membahas tentang poin yang terakhir yang akan saya sampaikan, saya akan mengulang sejenak bahwa akses energi positif yang pernah saya sampaikan, yang pertama yaitu dengan cara afirmasi, yang kedua yaitu dengan cara konsep hablum minan nas, yang ketiga yaitu bagaimana kita bisa melek literasi atau dengan pendekatan ilmu. Yang keempat, yang bisa dikatakan yang terakhir yang saya sampaikan, bagaimana kita bisa mengakses energi positif, yaitu dengan cara mencintai alam semesta. Ya, betul, mencintai alam semesta. Karena kita hidup di alam semesta ini tidak sendirian. Karena kita hidup di alam ini tidak serta-merta bahwa kita mementingkan ego personal tanpa mempedulikan lingkungan, tanpa mempedulikan makhluk lain. Karena manusia diciptakan tidak hanya sendirian, tapi ekosistem yang ada di muka bumi ini dan ekologi yang ada tentunya semua saling berinteraksi, take and give. Dan itu kita tidak bisa hidup sendirian. Mungkin semua yang melihat channel video saya, apakah bisa? Apa hubungannya? Bagaimana bisa antara alam semesta kita bisa akses untuk mendapatkan energi positif? Saya akan menyampaikan dalam konsep yang sangat sederhana sekali. Kalau memang konsep ini, saya menjadi ingat ada salah satu konsep hadis tentang yarhamma fil ardi wa yarhamka man fis sama. Intinya, kalau kita mencintai makhluk bumi, maka makhluk langit tentunya akan mencintai kita juga. Ini hadis Rasulullah SAW. Nah, dari poin ini kita ada sedikit gambaran tentunya. Kalau kita mencintai semua alam semesta yang ada di muka bumi ini, tentunya Allah, makhluk langit dan semua malaikat akan mencintai kita. Inilah awal dari energi positif yang ingin saya sampaikan. Bagaimana konsep mencintai di sini? Yaitu kalau kita memberikan yang terbaik, kita peduli dengan lingkungan, maka lingkungan pun akan peduli terhadap kita. Lingkungan pun akan memberikan yang terbaik kepada kita. Tapi kalau sebaliknya, tentunya lingkungan juga akan memberikan yang sebaliknya. Atau bahasa sederhana seperti ini yang saya sampaikan, bahwa saya pernah mempraktekkan bagaimana kita itu bisa menyelaraskan diri dengan alam semesta, menyelaraskan dengan lingkungan. Contoh sederhana, sekarang yang melihat channel saya, video ini akan saya ajak diskusi. Pernahkah teman-teman saya atau saudara saya yang melihat channel saya hari ini, pernahkah berpikir bahwa kita lebih nyaman di alam terbuka dibandingkan kita hidup terbatas oleh 4 dinding? Pernahkah berpikir bahwa riset tahun kemarin 2019 ketika Idul Fitri kemarin, banyak sekali orang Indonesia yang mencari tempat-tempat wisata yang tempatnya terbuka di alam semesta, tempat wisata yang terbuka, bukan tempat wisata yang sifatnya itu tertutup, karena menjadi rujukan utama yang terbuka. Terus ada lagi, apakah teman-teman pernah berpikir bahwa selama kita hidup di muka bumi ini, kita akan merasa nyaman, kita merasa enjoy, kita merasa tenang kalau kita sedang berwisata, sedang pergi ke alam-alam terbuka, ke alam-alam yang indah? Saya meyakini, mungkin semua yang melihat channel saya meyakini menjawab iya. Merasa yakin, merasa bangga, merasa nyaman, merasa damai ketika saudara-saudara semua atau teman-temanku semua berada di lingkungan yang terbuka. Semisal di puncak, semisal di tepi pantai, semisal di tempat-tempat lain yang indah, di air terjun, di bawah air terjun, melihat pemandangan yang indah, pasti teman-teman semua merasa nyaman. Pertanyaan saya satu, kenapa ada perasaan nyaman? Kenapa ada perasaan damai? Kenapa ada perasaan yang membuat hati kita terasa sejuk dan tentram?
Bahkan alam semesta ini bisa dijadikan rujukan terapi. Terapi ketika kita lagi stres, terapi lagi kita banyak pikiran, terapi kalau kita lagi suntuk dengan rutinitas. Rata-rata orang-orang yang di kota besar pasti rujukannya alam semesta. Contoh puncak. Tak lain makanya puncak Bogor selalu ramai. Ini contoh yang sangat sederhana. Ini contoh yang hakikatnya kita sedang mengakses energi positif dari alam semesta karena kita ingin menyelaraskan dengan kehidupan alam semesta. Kita mencintai alam, maka Allah akan mencintai kita. Ini contoh yang sangat sederhana bahwa kita bisa mengakses energi positif dari alam semesta. Oke kak, saya menyadari dan saya itu paham. Saya itu mulai tahu dan saya itu mulai sadar bahwa alam semesta itu bisa meningkatkan semangat hidup kita, bisa membuat kita semakin optimis, bisa membuat kita semakin yakin untuk mencapai apa yang kita inginkan. Tapi bagaimana untuk mengakselerasi? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Bagaimana untuk mengakselerasi, bagaimana untuk mempercepat, dan bagaimana untuk membuat kita itu dengan mudah mendapatkan energi positif. Seperti ini yang saya sampaikan. Sedikit sekilas saya sampaikan bahwa saya pernah ketika lagi dini hari atau mungkin ketika menjelang pergantian siang menjadi malam, malam menjadi siang, saya sangat suka ketika saya waktu itu sering naik ke lantai 2 waktu ke rumah orang tua saya, ya, ke atas genteng. Walaupun cuma 10 menit. Untuk apa? Untuk mendengarkan azan waktu itu. Untuk menikmati alam semesta. Untuk menikmati bintang-bintang ketika dini hari. Saya pernah melakukan hal itu. Untuk apa? Untuk merenung, untuk menyelaraskan hati saya. Merenung dengan cara menikmati bintang yang ada di langit, aksesoris langit yang telah Allah berikan pada kita. Itu membuat hati saya merasa damai, dengan rasa bersyukur. Merasa kita tenang sekali. Ditambah lagi ketika kita dalam merenung itu dengan cara meditasi di alam semesta. Bersyukur ya Allah, terima kasih sekali atas kenikmatan yang Kau berikan pada kami. Dengan indahnya alam semesta, tidak ada suara apapun yang terdengar, hanya suara alamiah, suara jangkrik misalkan, suara gemericik air dan lain-lain, maka hati kita akan terasa damai. Itu adalah sebenarnya untuk mengakses energi kita, mengakses energi positif yang ada di alam semesta untuk masuk ke dalam tubuh kita. Contoh konkret yang sangat secara ilmiah seperti ini. Pada siang hari, tumbuhan mengeluarkan oksigen dan menghirup karbon dioksida pada siang hari. Kalau pada malam hari sebaliknya, tumbuhan menghirup oksigen sama seperti kita dan menghembuskan karbon dioksida. Itu pada malam hari. Nah, sekarang pertanyaan saya, kenapa di siang hari kita merasa sangat nyaman dan merasa sejuk ketika berada di bawah pohon? Coba kenapa? Karena stok oksigen itu semakin banyak ketika kita di bawah pohon. Kenapa semakin banyak? Karena tumbuhan atau pohon mengeluarkan oksigen yang kita butuhkan dan menghirup karbon dioksida yang kita keluarkan. Jadi stok oksigen sangat banyak sekali di bawah pohon ketika siang hari. Maka disitulah terasa sejuk ketika kita berteduh di siang hari, apalagi di alam yang terbuka. Berarti ini sangat konkret sekali, sangat jelas sekali. Padahal hanya cuma oksigen yang bersih, yang sejuk, yang banyak stoknya membuat kita terasa nyaman. Padahal ketika kita tidak bernapas, hanya beberapa menit misalkan, kita sudah terasa sumpek. Mungkin bisa tidak hanya bernapas saja, mungkin di tempat-tempat yang sangat sempit, misalkan di bis, di minibus, ya banyak penumpang berdesak-desakan, saya yakin sangat sesak sekali, apalagi di alam terbuka. Ini contoh kita mengakses energi positif yang sifatnya baru oksigen, yang sifatnya kita panca indera, yang untuk indera penciuman, ya, indera penciuman, belum indera penglihatan. Jadi kita bisa mengakses energi positif dengan mengoptimalkan panca indera kita semuanya. Tadi yang saya contohkan hanya menghirup oksigen, indera penciuman, belum penglihatan, belum pendengaran. Apalagi kalau kita dalam posisi merenung di tempat-tempat yang terbuka.
kita mengaktifkan telinga kita untuk mendengar suara-suara yang alamiah, kita mengaktifkan mata kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, maka kalau kita merasa nyaman, disitulah rasa damai akan datang. Teman-temanku yang saya hormati, yang saya cintai, dan sebenarnya dalam konsep keempat tadi yang saya sampaikan, ya, yang video yang pertama sampai video yang terakhir ini yang tentang mengakses energi positif, sebenarnya adalah konsep paripurna makhluk hidup, konsep paripurna manusia. Karena dalam konsep paripurna itu yang saya sampaikan juga ada 4. Yang pertama, afirmasi yang saya sampaikan hablum minallah di sini, yang saya sampaikan di awal. Yang kedua adalah konsep hablum minannas. Pada umumnya orang menyampaikan hanya konsep ini. Manusia punya tanggung jawab 2, hablum minallah dan hablum minannas. Sebenarnya tidak hanya ini tanggung jawab kita. Ada 2 tanggung jawab lagi yang sudah saya sampaikan di video yang ketiga dan video yang keempat ini. Yang ketiga adalah hablum minal ilmi. Hubungan kita dengan ilmu itu sangat penting. Dan yang terakhir, insya Allah hablum minal alam. Hubungan kita dengan alam semesta. Jadi dalam konsep 4 ini yang membuat kita bisa mudah mengakses energi positif, dan insya Allah kita bisa menjadi makhluk hidup atau manusia yang paripurna. Nah, ada konsep kalau nggak salah dalam Al-Quran ada in ahsahtum li anfusikum wa in asya'tum falaha. Nah, konsep ini ya, kita bisa mengaplikasikan bahwa kalau kita berbuat baik kepada manusia, maka orang itu juga akan berbaik pada kita. Tapi kalau kita berbuat jahat pada orang lain, maka orang lain juga akan berbuat jahat pada kita. Ya, sama kalau kita memperbaiki keempat tadi secara tuntas, secara menyeluruh, hablum minallah kita perbaiki, hablum minannas kita perbaiki, hablum minal ilmi kita perbaiki, dan hablum minal alam kita perbaiki semuanya, atau kita upgrade, kita tingkatkan, maka energi positif itu akan memancar dalam diri kita, dan insya Allah kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Itu konsep tentang akses energi positif, dan ini ada video yang terakhir, video yang sangat tuntas untuk menyampaikan 4 hal tadi. Andai kata ada beberapa hal yang kurang lengkap, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan andai kata ada yang sudah terlengkapi, dan terima kasih, semoga ini bisa membantu semuanya untuk lebih baik lagi. Insya Allah kita akan tetap memberikan beberapa share atau diskusi materi tentang pengetahuan-pengetahuan yang lain yang sifatnya personal development. Dan tentunya hal ini saya sekedar hanya sifatnya secara dasar, teori, pengetahuan saja. Secara prakteknya saya hanya biasa menyampaikan di sifatnya yang offline. Saya menyampaikan secara praktek biar kita langsung menghayati secara langsung. Terima kasih dari saya. Apabila saya banyak salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ingat, jangan lupa ketika video ini bermanfaat, silakan di like, di subscribe, atau di komen. Silakan, kalau mau di share silakan. Ini adalah kebaikan untuk kita semuanya. Tujuan kita adalah berbagi kebaikan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi untuk kita